Kanker payudara adalah jenis kanker terbanyak yang diderita perempuan Indonesia. Mendapatkan diagnosis kanker bukanlah hal mudah. Dukungan dari orang-orang terdekat akan menguatkan kita menjalani perawatan. Selain itu, pengetahuan tentang terapi kanker payudara juga penting agar dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan kanker payudara kita sendiri. Saya dan kanker payudara, saya paham dan saya tentukan. Mengenal jenis-jenis terapi kanker payudara. Perjalanan kanker payudara setiap pasien akan berbeda-beda. Kita perlu mengetahui jenis kanker payudara yang kita alami dan terapi apa yang tepat untuk kondisi kanker payudara kita. Sekarang kita simak yuk penjelasan mengenai masing-masing terapi kanker payudara, yaitu operasi, radiasi, dan terapi sistemik. Operasi atau pembedahan kanker payudara biasanya dilakukan pada stadium dini dengan tujuan untuk mengangkat sumber penyakit. Dokter akan merekomendasikan jenis operasi tergantung jenis kanker payudara yang dialami. Kita perlu mengetahui jenis-jenis operasi sehingga dapat berdiskusi dengan dokter dan menyampaikan apa harapan pengobatan yang kita inginkan. Terdapat kesalahpahaman di masyarakat tentang operasi. Radikal atau tidaknya tindakan operasi yang dilakukan bukan satu-satunya penentu utama keberhasilan perawatan. Hal ini akan tergantung dari kondisi kanker payudara setiap pasien. Adanya kesalahpahaman tersebut membuat banyak pasien merasa takut untuk berobat karena takut kehilangan payudaranya. Hal ini dapat menyebabkan penanganan kanker payudara menjadi terlambat. Pada kanker payudara stadium dini, pengangkatan sebagian payudara yang terkena tumor diikuti terapi radiasi ternyata sama efektifnya dengan pengangkatan payudara yang radikal. Tindakan operasi bergantung pada sifat kanker. Jika kanker payudara bersifat in situ atau masih terlokalisasi sehingga belum memiliki potensi menyebar jauh ke organ lain, maka operasi berfokus hanya pada bagian payudara. Sedangkan apabila kanker payudara bersifat invasif, maka operasi dilakukan pada bagian payudara hingga ketiak. Tindakan operasi kanker payudara mencakup operasi pada payudara dan operasi pada ketiak. 3 jenis tindakan operasi pada kanker payudara. Breast conserving surgery untuk mengangkat hanya bagian payudara yang terdapat sel kankernya. Mastektomi, yaitu tindakan operasi untuk mengangkat semua bagian payudara. Operasi onkoplasti merupakan kombinasi antara breast conserving surgery atau mastektomi dengan rekonstruksi payudara. 2 jenis pembedahan pada ketiak yaitu sentinel lymph node biopsy atau SLNB. Kelenjar getah bening sentinel merupakan kelenjar getah bening yang akan menjadi penyebaran awal kanker. Tindakan sentinel lymph node biopsy atau SLNB dilakukan pada kanker payudara stadium awal untuk mengangkat kelenjar getah bening sentinel untuk selanjutnya diperiksa secara patologi apakah terkena kanker. Dan diseksi aksila yang dilakukan untuk kanker payudara yang sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening ketiak. Selain operasi, terapi kanker lainnya yaitu melalui radiasi atau radioterapi. Terapi ini menggunakan sinar energi tinggi yang dapat menghancurkan sel kanker. Radiasi ini harus dilakukan setelah breast conserving surgery. Selain itu, radiasi juga melengkapi tindakan mastektomi pada kanker berukuran besar dan telah menyebar ke lebih dari 3 kelenjar getah bening. Serta menjadi terapi pada kanker stadium lanjut pada sel kanker yang telah menyebar pada organ lainnya. Terapi sistemik untuk pasien kanker payudara dilakukan dengan pemberian obat melalui suntik, infus, atau oral. Terapi sistemik pada stadium awal dapat diberikan sebelum operasi untuk mengecilkan ukuran tumor, sehingga pembedahan dapat dilakukan minimal, mencegah penyebaran jauh, dan membantu dokter untuk menentukan terapi yang diberikan setelah operasi. Jika diberikan setelah operasi, maka tujuannya untuk menurunkan risiko kekambuhan dan mencegah penyebaran jauh dengan cara mematikan sel-sel kanker yang mungkin masih tersisa di tubuh sesudah operasi. Pada stadium awal, terapi sistemik dapat diberikan sebelum atau setelah operasi. Sedangkan pada stadium lanjut, terapi sistemik merupakan terapi utama. Jenis terapi sistemik pada pasien kanker payudara meliputi kemoterapi, terapi hormonal, serta terapi target dan imunoterapi. Obat kemoterapi menghancurkan sel-sel kanker yang membelah dengan cepat.
Obat kemoterapi dapat diberikan pada jenis kanker payudara hormonal, HER2 positif, triple positif, atau triple negatif yang indikasinya ditentukan oleh dokter yang merawat berdasarkan panduan penanganan kanker payudara terkini. Terdapat banyak jenis kemoterapi yang mungkin diberikan tergantung jenis kanker, kondisi klinis, maupun kondisi umum pasien. Antara lain, golongan antrasiklin seperti doxorubicin dan epirubicin, golongan taksan seperti docetaxel dan paclitaxel, dan obat-obat kemoterapi lainnya seperti vinorelbin, cyclophosphamide, limafluorouracil, methotrexate, gemcitabine, eribulin, capecitabine, dan lain sebagainya. Kemoterapi ini dapat diberikan dokter dalam bentuk kombinasi atau obat tunggal. Kemoterapi juga mempengaruhi sel lainnya yang membelah dengan cepat di dalam tubuh, seperti sel darah, saluran cerna, dan rambut. Tapi tak perlu khawatir, kebanyakan sel normal yang rusak akibat kemoterapi dapat memperbaiki selnya, sedangkan sel kanker tidak. Terapi hormonal ditujukan untuk kanker payudara yang sensitif terhadap hormon dan dilakukan untuk dua fungsi yang berbeda. Pertama, memblokir reseptor estrogen di sel kanker, seperti tamoxifen. Kedua, menurunkan atau menghentikan produksi hormon estrogen. Penekanan atau penghentian produksi hormon estrogen ini dapat dilakukan dengan tindakan bedah atau obat-obatan. Ada dua golongan obat yang mungkin diberikan dokter, tergantung pada kondisi pasien. Yang pertama adalah golongan obat yang menekan produksi hormon estrogen dari indung telur, yang dikenal sebagai golongan agonis GnRH seperti leuprorelin dan goserelin. Golongan kedua adalah yang menekan produksi hormon estrogen dari lemak yang dikenal sebagai golongan inhibitor aromatase, antara lain letrozol, anastrozol, dan exemestan. Pada pasien yang belum memasuki masa menopause, dokter akan memberikan terapi hormonal dengan obat yang menghambat kerja hormon estrogen di payudara. Jika pasien tergolong berisiko tinggi seperti berusia muda, memiliki tumor high grade, dan nodus positif, maka dokter akan menganjurkan terapi untuk menghentikan atau menekan fungsi ovarium, ditambah obat-obatan yang menghambat kerja hormon estrogen di payudara atau menghambat produksinya di lemak tubuh. Penekanan atau penghentian fungsi ovarium dapat dilakukan dengan tindakan pembedahan atau dengan obat-obatan. Pada pasien yang sudah memasuki masa menopause, dokter akan memberikan obat inhibitor yang dapat menghentikan produksi estrogen dari lemak tubuh, atau obat yang menekan efek estrogen pada jaringan kanker payudara. Pilihan terapi akan direkomendasikan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Pasien juga mungkin mengalami efek samping pada pemberian terapi hormonal. Efek samping ini akan tergantung terapi apa yang dijalani. Tanyakan kepada dokter efek samping yang perlu diwaspadai dan segera hubungi dokter jika memiliki keluhan atau gejala selama menjalani terapi. Terapi target tepat dilakukan pada kanker payudara HER2 positif yang merupakan jenis yang agresif dan cepat menyebar. Fungsinya untuk memblokir reseptor HER2 yang menyebabkan sel kanker membelah dengan sangat cepat. Contoh terapi target yang dapat digunakan yaitu trastuzumab infus, trastuzumab subkutan dengan cara suntik, pertuzumab, trastuzumab emtansin, dan lapatinib. Pemberian terapi target ini pada umumnya diberikan bersama kemoterapi. Terapi target bekerja lebih spesifik dibandingkan kemoterapi, tetapi tetap memiliki risiko efek samping. Tanyakan kepada dokter, apa manfaat dan apa efek samping yang mungkin timbul dari terapi yang akan dijalani. Hasil penelitian merekomendasikan pemberian anti-HER2 selama 1 tahun pada kanker payudara HER2 positif, stadium dini dan stadium lokal lanjut, untuk mendapatkan hasil yang optimal dan mengurangi risiko kekambuhan. Imunoterapi merupakan pengobatan harapan baru di masa yang akan datang untuk kanker payudara triple negatif yang sangat agresif. Terapi ini memanfaatkan sel T atau sel imun di dalam tubuh pasien untuk melawan sel kanker. Efek samping jenis terapi ini biasanya terkait efek sel-sel imun pada tubuh. Ingin mengetahui lebih rinci? Tanyakan kepada dokter dan saksikan video lainnya. Terapi kanker payudara bagi setiap pasien akan berbeda-beda, tergantung jenis, stadium, serta kondisi klinis dan harapan pasien.
Kita perlu berkomunikasi secara aktif dengan dokter dan tanyakan, sudahkah diagnosis pasti kanker payudara ditegakkan? Apa terapi kanker payudara yang disarankan dokter? Bila saya terdiagnosis kanker payudara hormonal, triple positif atau triple negatif, terapi seperti apa yang paling sesuai untuk saya? Bila saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif, apa manfaat pengobatan anti-HER2 selain kemoterapi dan pembedahan? Jika saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif dengan ukuran tumor lebih dari 2 cm dan nodus positif, apakah saya bisa mendapatkan terapi sistemik lebih dulu sebelum dioperasi? Jika menghendaki tetap memiliki payudara, tanyakan kepada dokter operasi seperti apa yang dapat dilakukan. Utarakan kepada dokter harapan setelah terapi, hubungan dengan pasangan hidup, keinginan memiliki keturunan, efek samping terhadap kualitas hidup. Usahakan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan dokter agar pengobatan berjalan dengan lancar. Bergabung dengan komunitas kanker untuk bisa saling berbagi. Ingatlah, kita turut memegang kendali untuk perjalanan penanganan kanker payudara kita. Penanganan kanker payudara yang tepat waktu dan optimal akan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Lakukan deteksi dini secara rutin. Segera berkonsultasi ke dokter bila ada gejala dan pastikan untuk mengikuti petunjuk dari dokter untuk menjalani terapi tepat waktu dan hingga tuntas. Informasi ini dipersembahkan oleh www.kalahkankanker.com.